Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 21 Surakarta yang dirahmati Allah dan yang Pak J banggakan. Mari yang pertama dan yang utama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya sehingga kita masih diberikan keimanan, kesehatan dan kesempatan sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan semuanya itu dan bisa menjalankan aktivitas tanpa kurang suatu apa. Oke anak-anakku, langsung saja mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga segala aktivitas anak-anak selalu dimudahkan dan diberikan kebaikan oleh Allah SWT. Oke anak-anakku, kita melanjutkan dari materi sebelumnya, pembahasan tentang iman. Jadi iman kepada malaikat, iman kepada rasul, dan iman kepada qada dan qadar. Jadi pada intinya iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Jadi iman itulah kunci dari agama ini, kunci dari agama Islam. Kalau iman kita sudah kuat, maka ibarat bangunan, iman itu pondasi. Kalau pondasinya sudah kuat, maka kehidupan beragama ini juga sudah baik. Maka saya sampaikan iman itu harus betul-betul diyakini dalam hati ini. Iman, rukun iman yang 6 itu terutama. Kalau iman itu belum maksimal, ya maka Islamnya juga masih belum maksimal juga. Kuncinya di iman itu. Tuh pengantar pada pagi ini, nanti dilanjutkan melihat apa yang Pak Ci sampaikan di video pembelajaran kaitannya dengan iman kepada malaikat, iman kepada rasul, dan iman kepada qada dan qadar. Tetap saya berpesan ikuti semua proses pembelajaran mulai dari menyimak materi, kemudian mengerjakan umpan balik. Semua dikerjakan dengan penuh semangat, optimis walaupun belajar dari rumah. Semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa pembelajaran tatap muka. Seperti itu, silahkan nanti diikuti, disimak dengan baik apa yang Mbak Aziz sampaikan dalam video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ya. Empati ini adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan oleh orang lain, melihat dari sudut pandang orang tersebut, dan juga membayangkan diri sendiri apabila berada pada posisi orang tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzaquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Nah, ayat ini berkaitan dengan ayat pembagian warisan. Jadi kalau misalkan ada pembagian warisan, kemudian hadir beberapa kerabat, mungkin ada anak yatim dan orang miskin, maka kita harus berempati terhadap mereka. Perintah Allah, maka kita harus memberikan kepada mereka sedikit harta, sekedarnya. Kemudian kita juga harus mengucapkan kepada mereka perkataan yang baik. Jadi jangan menyakiti hatinya, misalkan mau apa kesini, nah itu tidak baik ya. Nah, apa sih sebenarnya ciri-ciri dari sikap empati? Yang pertama adalah kita dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, ini perlu latihan ya. Kemudian yang kedua, mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Nah, ini juga memang perlu latihan. Jadi empati itu merupakan hasil dari didikan orang tua, didikan dari lingkungan, dari sekolah ya.
tapi kita juga harus memperkuatnya. Jadi jangan dibiasakan jadi orang yang egois, selalu memikirkan diri sendiri ya. Nah, di sini ada sebuah hadis ya. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minuna lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha, akhrajahul Bukhari. Jadi dari Abi Musa radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain ini bagaikan satu bangunan yang bagian-bagiannya ini saling mengokohkan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kita sesama orang mukmin, sesama orang Islam ini harus memiliki sikap saling empati. Jadi kalau ada kaum muslim yang tertindas, maka kita harus mau membantunya. Kalau ada tetangga muslim kita yang kekurangan, ya, dan kita mampu membantu, maka kita harus membantunya. Seperti gitu ya. Jadi orang Islam itu adalah orang yang berempati terhadap sesama muslim. Jadi kita harus memperkokoh rasa sikap empati kita terhadap sesama muslim. Ini yang kita namakan sebagai ukhuwah Islamiyah, atau hubungan tali persaudaraan antara sesama muslim. Nah, bagaimana cara untuk menumbuhkan empati ini? Yang pertama adalah kita berusaha untuk peka terhadap perasaan orang lain. Berusaha untuk mampu menangkap ya perasaan orang lain. Jangan menyakiti orang lain. Kalau berbicara harus baik, kalau bertindak harus baik ya. Jangan sampai hal tersebut menyakiti hati orang lain. Kemudian yang kedua adalah membayangkan seandainya aku adalah dia. Jadi kalau kita dipukul orang sakit kan? Nah, kalau kita memukul orang, tentu saja dia pun akan sakit. Nah, kita harus mampu membayangkan diri kita adalah dia. Jadi tidak boleh kita menyuruh orang lain sedangkan kita sendiri tidak mau melakukannya. Nah, itu ya, harus hati-hati. Kemudian berlatih mengorbankan milik sendiri. Para sahabat itu ketika mereka bersedekah, ketika mereka berinfak, kadang-kalanya tidak memikirkan diri sendiri. Nah, kita pun harus berusaha untuk seperti itu ya. Apa yang kita terima di dunia ini merupakan titipan dari Allah, maka kita harus belajar untuk memberi kepada orang lain. Kemudian yang keempat adalah berusaha membahagiakan orang lain. Ketika kita bahagia kan rasanya senang ya, rasanya damai. Nah, orang lain pun sama, maka kita pun harus berusaha untuk membahagiakan orang lain. Karena itu penting sekali bagi kita untuk tidak menyakiti hati orang lain. Minimal tidak menyakiti hati orang lain. Maksimal kita membahagiakan orang lain. Ya, dengan cara tersenyum, ya, dengan cara ramah, sopan, santun. Itu sudah sangat luar biasa ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai ya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum.